Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Mas Bayu di channel kesayangan ini, channel yang berusaha nguri-nguri kebudayaan Jawi. Masih tentang ilmu petung, petung Jawa Jangkep, petung yang lebih tua daripada petung primbon, petung yang mampu menggambarkan laku perkawinan tiap 2,5 tahun sekali, sehingga gambaran perkawinan terlihat sangat jelas dan tegas. Kang Mas Bayu, petung Jawa Jangkep adalah petung yang berkembang dalam kebudayaan masyarakat Aboge. Oleh karena itu saya sampaikan salam untuk semua sedulur Aboge. Mohon izin untuk membacakan petung Jawa Jangkep. Saya adalah orang yang lahir dan besar dari kampung Aboge. Nah, petung Jawa Jangkep ini sebenarnya bukan alat untuk meramal masa depan Kang Mas Bayu, tetapi sebenarnya petung ini adalah petung hasil niteni. Jadi ketika ada pasangan-pasangan tertentu itu menikah, Rebu Pon dan Rebu Kliwon misalkan ya, begitu menikah itu dititeni lelakon hidupnya, polanya ya pernikahannya apa saja yang terjadi, dan pola itu disarikan di dalam ilmu titen ini, diingat-ingat, sehingga itu dihasilkan menjadi ilmu petung-petung Jawa Jangkep. Sebenarnya kita itu sedang membaca hasil riset yang pasangan ini, kalau pasangan ini ketemu dari ini kayak gini, tetapi karena hasil riset itu membentuk pola, maka kita bisa mengaduplikasikannya sekarang. Kalau juga pas pasangan itu bisa tidak tahu yang akan terjadi demikian karena polanya demikian ya. Jadi baik kita langsung saja uraikan untuk panjenengan biar kesuwen ya. Piye to janjane menurut ilmu titen nenek moyang itu, nenek moyang kita ya, menurut ilmu titen leluhur kita orang-orang Jawa itu, ketika pasangan kali ini saya akan modal dengan pasangan Rebu Pon ketemu Sabtu Kliwon, piye pola perkawinannya, apa saja yang akan dialami berdasarkan catatan-catatan kuno yang karena dulu kita tidak punya tafsir syarat menjadi ingatan dititeni, diingat. Nah, kemudian diwariskan secara tutur ya, secara lisan ya, itu tradisi kita. Bagaimana menurut leluhur kita ketika Rebu Pon dan Sabtu Kliwon bertemu? Rebu Pon waktunya 14, Sabtu Kliwon waktunya 17. Apa yang akan terjadi? Yang akan menikah silakan pola ini dipahami, dipelajari supaya jangan tahu, oh ternyata pola ini seperti itu, lalu bagaimana cara mengantisipasinya. Dan pasti popatu ya bicara ngirim emosi, jadi jangan tahu, siap-siap. Sedangkan bagi yang sudah menikah, biar fair ya, silahkan petungnya hasilnya dicocokkan dengan lagu hidup panjenengan ya, gadokno bener ora, wah hijau dibeli gini lah, itu silahkan gadokkan, dicocokkan, istilahnya silahkan petungnya diuji gitu. Yang perlu diingat sebelum menguji petung, jenengan pastikan dulu petungnya tidak salah, karena petung Aboge ini akan berbeda dengan petung primbon. Bagaimana cara penentuan hari lahir atau weton? Bisa dilihat di video lain di channel ini, cara menentukan hari kelahiran atau weton. Karena apa? Kalau weton primbon Jawa rata-rata mengakui setelah asar itu sudah berganti hari. Tapi kalau menurut petung Jawa Jangkep, pergantian hari dimulai dari tenggelamnya matahari. Nah, dimulainya bulan, istilahnya hari bulan itu loh. Kenapa kok bisa berbeda? Karena primbon itu pada zaman ini dari Kesultanan Mataram itu sudah menggunakan teropong ya. Sekarang yang mencari hilal itu ya. Nah, petung mencari di ruqyah, melihat hilal, meneropong. Dan bulan itu memang sudah terlihat ketika setelah asar. Nah, bisa terlihat. Tetapi pada zaman kuno ketika teropong belum ditemukan, dan ini menjadi acuan bagi petung Aboge, orang melihat ya pergantian hari ya dari itu tenggelamnya matahari. Jadi petung Jawa, petung Bali itu mulainya dari tenggelamnya, bukan dari pagi, bukan dari jam 12 malam, tapi dimulai dari sore hari ketika tenggelamnya matahari. Nah, petung Jawa Jangkep itu mengacu kepada tenggelamnya matahari. Jadi nek sing lahir iki biasanya ribut lagi, wah petung apa? Karena apa? Lahirnya biasanya jam 5 sore, jam 4 sore. Nah, dia mengacunya kepada primbon, bukan mengacu kepada petung Jawa Jangkep. Nah, itu penjelasan awalnya ya. Sekarang saya akan menguraikan untuk panjenengan pasangan Rebu Pon dan Sabtu Kliwon. Rebu Pon 14, Sabtu Kliwon wektune 17. Piye ketika pasangan ini gadok pada jangka yang pertama? Nah, jangka pertama itu usia perkawinan 0 sampai 2,5 tahun, awal-awal nikah. Sah begitulah itu dimulai. 0 sampai 2,5 tahun tiba kopitungnya jipat jitu ro elu serji, jipat jitu lu serji, tiba pitung siji
Siji artinya apa Mas Bayu? Rezeki lancar. Piye gambarannya rezeki lancar? Apa-apa yang diusahakan membuahkan hasil. Ya, obat sithik dadi duit, rono sithik dadi duit, rono rene dadi duit. Membuahkan hasil. Ya, itu gambarannya kepenak pada masa ini Mas Bayu karena apa? Semuanya berjalan lancar, semuanya berjalan baik, hidup bahagia, stabil saat ini. Itu gambaran untuk panjenengan pada awal perkawinan 0 sampai 2,5 tahun. Piye kelanjutannya yang pasangan rebupon karo Sabtu Kliwon ini menyatu? Nah, pada jangka yang kedua itu usia perkawinan 2,5 nganti 2,5 nganti 5 tahun. Pasangan ini dapat angka petung jimo, jilu, lu, serlu, tipe telu ya apa ini telu? Wah, lagi tafsirnya menurut ilmu semiotika Jawa, ilmu perangkaannya semiotika numerik namanya ya, itu disebut telu itu namanya tipe padu. Tipe padu gambarannya piye Mas Bayu? Apa ini terjadi pertengkaran, akan ada pertengkaran yang mendatangi pasangan ini. Sopo sih bertengkar? Bisa suami istri bertengkar, bisa suami istri dengan orang tua, dengan mertua, dengan saudara, atau dengan anak jika anak sudah besar. Nah, khusus pitung telu ini saya berikan warning untuk panjenengan. Hati-hati saat melintasi pitung telu, karena banyak rumah tangga pecah saat melintasi pitung telu ini. Ya, saya ulangi, banyak rumah tangga pecah saat melintasi pitung telu atau pertengkaran. Kok iso pecah? Apa iki yang disebut pitung tiba pegat? Kang Mas Bayu pitung Joko Jangkep tidak mengenal tiba pegat. Kok iso pecah gara-gara apa? Ya, urusan pegat itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ini hal kedua yang tidak bisa ditebak oleh para ahli pitung atau apapun ya. Soal jodoh itu hal yang kedua. Jodoh sapa judune, kapan tekone, dawa pendeke jodoh rahasiane Allah Subhanahu wa taala. Maka nek ono pecah dan sebagainya ora iso pitung. Jajal dihitung lah, primbon dengan itu juga sama saja tidak akan bisa karena kimau itu rahasia Gusti Allah. Nah, selanjutnya ini jongko sing kimau ya tak turun so. Pitung telu kenapa bisa pecah? Itu karena ini Mas Bayu, sing lanang ngamuk diar, sing wedok nyauti diar. Sing wedok nyauti diar, sing lanang nyauti diar. Ada buanting, buah pintu, dur banting HP ya. Ya biar gampangan nih ngoten. Kalau apa? Nek sing lanang ora diar kudune piye? Nek sing lanang ngamuk diar, sing wedok kudu ngerim. So wedok ngamuk diar, sing lanang ngerim. Kuncinya nih kono karena apa? Emosi akan diuji panjenengan pada masa ini. Dari masa 2,5 sampai 5 tahun. Hati-hati. Masa emosi akan diuji. Pinter-pinterin jogo emosi. Nah, piye carane ben iki dampak ora parah, jenengan bisa menyaratinya. Lihat video channel ini cara mensyarati pitung 3 dienter di YouTube ya. Nanti boleh ikut ketemu nanti. Fungsi apa disyarati? Apakah bisa menghilangkan meloncati pitung? Betul sakit Mas Bayu. Pitung tidak bisa diloncati. Lalu apa disyarati? Mengurangi dampak. Ya, mengurangi dampak. Karena apa saat ini mau mengurangi dampak? Syaratnya aneh-aneh. Tidak ada yang bertentangan dengan syariat karena pitung abukin, pitung Islami. Nih, bagi panjenengan yang non muslim kok betul membaca pitung dan cocok dan sebagainya polanya, ya jenengan boleh menggunakan pitungnya. Pitungnya universal tapi cara nyalati berbeda. Kalau di dalam pitung abuki caranya begini, di dalam primbon caranya begitu. Nanti jenengan bisa tangkap pada cara nyalati pitung ini bagaimana pada beliau-beliau yang ahli pitung yang lainnya selain Joko Jangkep. Karena Joko Jangkep caranya Islami. Baik, itu Joko sing ketelu. Joko sing kayak sing ketelu. Joko sing keloro. Saiki Joko sing ketelu. Joko sing ketelu itu usia perkawinan 5 nganti 7,5 tahun. Tipe angka pitunge jinem jilu ro serngo. Tipe pitung songo. Lah iki pitung songo itu artinya ya menurut ilmu tanda semiotika Jawa ini sebut sebagai tipe rezeki gede. Akan datang rezeki besar pada panjenengan. Nah, piye gede ini gambarane? Saking gede nih itu nganti iso bangun rumah nih zaman dulu. Jadi kalau masa lalu katakan bangun rumah. Nah, tapi bangun rumah kan masa lalu ya Mas Bayu. Saiki opo harus bangun rumah? Si bangun developer saiki. Jadi tafsirnya akan bergeser. Bergesernya gimana? Terkait dengan rezeki yang sangat besar. Rezeki sing ora iso dicekel sadek sanyet. Ini bakal cekel.
oleh pasangan Rabu Pon dan Sabtu Kliwon. Eling-eling masanya adalah 5-7,5 tahun. Entah iso tuku properti, tuku mobil sing larang dan sebagainya, sing kadare rasa kecekel, sing sugih iso tuku helikopter ya. Nah sing biasa iso tuku mobil, iso tanah, iso gawe kos-kosan dan apapun. Terkait hal besar sing ora iso dicekel sak detik akan datang pada usia 5-7,5 tahun. Nah, itu tadi gambarannya. Saiki Joko sing kepapat. Joko sing kepapat itu usia perkawinan 7,5 nganti 10 tahun. Tiba ngopitungnya jiji jipat ro sermo. Wah, tiba ujian meneh. Apa ujiane? Oh, iki tiba ujian terus ya Kang Mas Bayu. Kang Mas Bayu rasa sedih. Orang gatuan ora diuji. Semua gatuan diujian. Lah, jodohan kan ibadah. Ibadah bisa ujian nih. Tidak mungkin tidak. Nah, ono kowe itu lancar-lancar wes. Ora mungkin to ya urip iki lancar. Mesti ana ujiane. Lah iki tiba pitung limo ujiannya apa artine? Hawa panas rumah tangga. Akan datang situasi rumah tangga yang panas yang jenengan ora betah ning omah gara-gara wis seneng lunga-lunga rono-rono. Karena apa? Panas situasi ini. Hawa panas rumah tangga. Tafsir aslinya orang ngono kok sebenarnya. Tafsir aslinya adalah hawane pengen purian. Pengen nesu. Bojone pengen nesu, ngono kuwi. Isih purian, pengen nesu. Ya puncak-puncaknya apa? Iso kanthi minggat. Jadi wis kelakon iki tiba-tiba minggat, ya wis dibatin wae. Kalau gue aku juga jebule aku minggatnya kata tiba iki kok. Oh iya tiba ini 75 ternyata. Ya iki hawane pengen purian, pengen nesu wae. Gambarane ngono. Lha soal rezeki nek pas ujian kok piye Kang Mas Bayu? Soal rezeki. Nek soal rezeki dieling-eling, nek sing ki mau rezeki pas padu tiba iki mau hawa panas sih mau rezeki ini normal Kang Mas Bayu. Cuma yang nonjol adalah padu nih, sing nonjol adalah situasi mau pengen pulih dan sebagainya. Itu nonjolnya. Saiki selanjutnya Joko sing ke-5. Joko sing ke-5 itu usia perkawinan 10 nganti 12,5 tahun. Tipe kopi hitungnya jiro jinem ro serlu tipe pitung 8. Apa pitung 8? Rezeki lancar nih Mas Bayu. Gambarannya podo kaya mau. Iki nek dihitung-hitung Mas Bayu. Pasangan Rebu Pon karo Sabtu Kliwon iki termasuk pitung yang sangat bagus. Karena apa akhir rezeki nih daripada ujian nih termasuk kategori bagus lah ya, dan sangat bagus juga boleh. Akhir mau jenengan syaratnya ujiannya mungkin mau ujiannya apa? Padu karo hawa panas rumah tangga. Apa sih menyebabkan orang ngerti jenengan menghadapi dewi. Lagi gambaran itu gambaran untuk Rabu Pon dan Sabtu Kliwon ketika gaduh tekan 12,5 tahun. Jadi mau satu telan. Lagi masih protes ngomong tekan 12,5 tahun terus saya pripun Kang Mas Bayu. Terus saya pripun nasional gitu ya. Terus saya Kang Mas Bayu, Petung Joko Jangkep itu meraba laku perubahan perkawinan itu hanya 5 kali perubahannya. Ya ini mau ada 5 kali. Perjangkanya ada 5 jangka artinya. Sak jongko. Cuma 5 kali ini mau. Dan sak puteran itu 5 kali. Lurus tengah sak jongko. Lurus tengah 5. Lurus Joko keloro. 5 pitu setengah Joko telu. Pitu setengah 10 Joko papat. Pitu setengah nanti 10 nanti 12,5 Joko kelima. Nah wis ping 5 kali Joko ini jenenge sak jangkep. Jangkep penuh ya. Makanya jenengan terus keneh cara ngitung Mas Bayu. Nek kok wis kelewat 12,5 tahun, 12,5 nganti 15 tahun. Iling perjokone 12,5. Iku petungnya baleni 0 nganti 12,5 tahun. 15 tahun nganti 17,5 tahun. Petungnya baleni 12,5 nganti 5 tahun. 17,5 tahun nganti 20 tahun. Petungnya baleni 5 nganti 17,5 tahun. Terus kira pengen 5 baleni nek kok. Iki berarti jangkep keloro. Kurang dawa nek jangkep telu, jangkep apa sak dawane jiji-jiji jenengan. Ngoten carane ngitung. Ya, begitu Kang Bayu ya. Ya, silahkan dipelajari ini bagaimana pola yang akan didapatkan menurut hasil pengamatan meniteni nenek moyang kita. Semoga ini bermanfaat untuk panjenengan supaya bisa membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Cukup sekian ya, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.